Loh, kan memang kalau dalam konsep Trinitas ya, saya ngomong Trinitas nih ya, kan memang sudah ada yang bereksegesis atau mentafsirkan lebih dulu dari kita. Kan itu realitasnya begitu, Bang Gismet. Kan realitasnya ini orang-orang Kristen itu istilahnya itu merupakan hasil dari apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja. Kalau dalam konteks Trinitas loh ya. Nah, itu yang saya maksud. Sehingga alangkah baiknya tuh setiap orang Kristen itu mengenali corak Trinitasnya. Saya hanya menghimbau demikian. Kalau saya sendiri, saya mengenali bahwa corak Trinitas saya itu subordinat ontologis dari versi Tertullianus itu, atau disebut Trinitas hierarki. Maksudnya Mas Jody seperti Mbak Uti diskusi tadi, dia memperkenalkan dulu alirannya yang bagaimana gitu ya. Iya, baru seharusnya idealnya seperti itu, Bang Gismet. Idealnya lo ya. Dan lebih mengarah gitu diskusinya. Iya, betul. Nah, contoh ya seperti misalkan saya ini di dalam posisi sebagai Ibu Uti ya. Perkenalkan saya Ibu Uti Watimena, Bang Gismet. Saya bercorak doktrin Trinitas Homoousios Athanasius. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu hakikat, prima causa dan transenden gitu. Kan dia udah terkunci di situ. Nah, tinggal Bang Gismet bertanya. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 ya, Yesus berkata ia pernah mati seperti kita. Bagaimana mungkin ya pribadi anak yang prima causa dan transenden itu bisa mati seperti kita? Nah, biasanya orang-orang homoousios yang saya jepit begitu biasanya left group yang sudah-sudah. Gitu ya. Iya. Ya bagusnya memang dia harus memperkenalkan diri. Tapi kadang-kadang orang tuh menganggap itu udah sama aja Kristen gitu dia. Karena gini Bang Gismet, kalau dia sudah memiliki corak eksegesis yang jelas dari Bapak Gereja mana, itu dia sudah terbelenggu. Dia itu nggak bisa istilahnya tuh nyebrang kiri, nyebrang kanan gitu. Ayat ini, ayat itu, lari ke Yesaya, lari ke Yohanes, lari ke Kejadian, nggak bisa. Kenapa gitu? Ya dia sudah terbelenggu dengan eksegesisnya Athanasius. Gitu. Sehingga mudah dikupas. Istilahnya begitu Bang Gismet. Jadi corak eksegesisnya mudah dikupas. Ya sekaligus juga mudah diskakmat gitu. Jadi tadi itu diskusinya kurang menarik gitu Bang Jody. Gimana? Jadi tadi itu menurut pengamatan Mas Jody, diskusi antara Bang Rismawani dengan Bu Uti itu kurang menarik ya. Kalau saya nggak sombong ya Bang Gismet ya, kalau untuk level saya perang ayat seperti itu sudah nggak menarik. Bagi saya loh ya, tapi kan saya nanti dikira sombong ngomong begitu. Tapi kan bagi orang-orang lain atau mereka yang juga baru bergabung dengan YouTube, itu sesuatu yang mind blowing, menakjubkan bagi mereka. Ya saya nggak boleh egois, maksudnya ya nggak boleh terus merendahkan begitu. Ya saya hanya memberikan saran saja gitu. Tapi kalau saran saya ditolak ya saya juga nggak ada masalah dengan itu. Iya. Gitu Pak. Ya maksudnya tadi saya pernah dengar kalau diskusinya tidak menggunakan ayat, takutnya nanti bisa terseret-seret gitu ke masalah keperadilan gitu kan, karena menggunakan asumsi, apalagi asumsi yang digunakan asumsi liar itu. Gimana tuh Mas Jody? Lah saya nggak tahu, setahu saya ya Bapak-bapak Gereja Athanasius itu juga memiliki istilahnya ayat-ayat pendukung yang kuat gitu. Gitu. Jadi mereka juga nggak asumsi atau ngarang bebas begitu. Tapi kalau menurut beberapa orang,
kalau bapak-bapak gereja itu asumsi dan ngarang bebas, ya meh piye saya itu. Ya kan, seperti tadi Bro One Ways merasakan bahwa kalau kita itu menafsir terkunci dari eksegesis bapak gereja itu, ya seolah-olah itu bapak gereja itu hanya asumsi saja. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, memang pendapat Bro One Way begitu, tapi bagi saya ya enggak lah. Bapak gereja itu pasti di dalam perdebatan di Nisea dengan corak trinitasnya itu juga menggunakan literasi-literasi dari Alkitab, dari teks-teks kuno yang ada di zamannya. Iya betul. Saya seperti itu. Ya kadang-kadang itu pula itu Dodi kan kalau diskusi memang itu Bang Gismet suaranya terlalu pelan, Bang Gismet, minta maaf. pelan ya. Nah ini sih. Itu mulai kencang Bang Gismet. Iya itu dipatok ayam kali kabelnya tadi. Iya itu tadi Mas Dodi memang. Ya memang apa ya? Kalau memang diskusi antara Kristen ini yang kata Bang Dodi itu ternyata di Kristen itu banyak corak. Ya kadang-kadang ini tadi ya pusing juga ya bagi umat Islam gitu. Karena cara pandang masing-masing Kristen yang bermacam-macam corak ini juga kadang-kadang harus orang Islam sendiri harus paham gitu masing-masing corak itu. Jadi kalau untuk setiap diskusi maunya para debater ini kan sudah memahami kalau dengan si ini berarti coraknya begini, yang ini dengan coraknya begini. Tapi kadang-kadang itu tadi memang saya lihat memang diskusi antara Muslim dengan Kristen ini kadang-kadang itu tadi main global saja gitu. Udah Kristen dah mau ajarin apa gitu. Jadi gini sebenarnya kan memang kurang tepat sasarannya itu betul kata Mas Dodi itu. Jadi dia itu tidak sembarangan membuat alasan dari Kristen karena dia sudah terbentur dengan terbentur kepada aliran masing-masing gitu. Kan begitu Mas Dodi ya. Jadi gini Bang Gismet jangan ikuti saran saya, jangan. Mengapa? Karena terkadang mungkin bagi beberapa netizen yang menjadi viewernya Bang Gismet, perang ayat, polemik itu sesuatu yang menakjubkan bagi mereka, sesuatu yang mind blowing, menakjubkan dalam pikiran mereka, masih disukai. Ya jadi Bang Gismet itu jangan ikut saya. Saya tuh hanya karena ditanya, ya saya menjawab sesuai dengan apa yang di dalam pikiran saya, dan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur atau standar. Begitu. Tapi tetap suatu ketika, namanya juga Bang Gismet kan sedang membuat channel ya, berjuang membuat channel semakin membesar. Ya kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, ya pasti arahnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi semakin lama semakin orang itu mendambakan suatu kualitas konten begitu. Tapi nggak harus sekarang Bang Gismet. Jadi biarkanlah semuanya itu secara alami saja, mengalir saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Gismet itu ya tetap ada benernya gitu. Memang saat ini kan channel ini sedang berkembang, terus Bu Uti itu juga mau masuk di channel ini gitu. Dan memang Bu Uti Watimena di mana-mana kan memang ya polemik kan begitu. Istilahnya memang perang ayat begitu. Ya sudah, memang baru masa waktunya begitu ya biarkanlah seperti itu Bang Gismet. Enggak apa-apa. Itu menurut saya. Silakan Pak Al. Direspon aja. Atau bagaimanapun juga memang dari awalnya ajaran gereja ini memang polemik karena tidak mengikuti apa yang tertulis di dalam buku mereka. Jadi masing-masing gereja itu dia berhak untuk mengeksegesis
kitab mereka itu. Padahal nanti nanti keluarnya output daripada ajaran itu bertolak belakang. Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat itu? Gitu loh. Karena memang dari awal mulanya ya bahwasanya kumpulan buku itu yang disebut dengan Bible itu memang bermasalah. Jadi begitu. Kalau bagi Muslim kan udah tenang-tenang aja. 1400 tahun yang lalu diturunkan Al-Quran, dikasih sunnah otentik, formatnya ada rukun Islam, rukun iman, selesai. Dan apa yang dijanjikan itu adalah surga dan neraka jelas. Ya, itu punishment-nya itu, reward-nya ini. Nah, seperti apa di neraka? Nah, seperti ini gambarannya, bahan bakarnya dari batu, dari manusia yang menolak. Nah, surga itu seperti apa? Nah, seperti ini, ada tilam-tilam, ya, yang indah, ada sungai-sungai, ada 4 sungai, sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan, air yang lezat, susu, kan jelas itu semuanya diberitakan gitu loh. Berterima kasihlah nanti kepada yang menerima kitab dari tangan kanan. Itulah catatan amal kita di dunia ini. Celakalah bagi orang yang menerima kitab di tangan kiri. Nah, kan gitu. Yang lebih celaka lagi orang yang nggak terima kitab, langsung didorong ke dalam lubang. Lubang mana ya? Lubang jahanam itu, neraka jahanam itu. Itu semuanya jelas kok di Al-Quran diterangkan. Rasulullah juga udah sempurna katanya. Dan jadi jangan menyempurnakan yang sudah sempurna. Jangan diservis lagi itu Al-Quran. Ini kan banyak sekarang tukang-tukang ketok magic, tukang servis yang dipelintirkan itu ayat. Oh ini maksudnya ini loh, katanya. Ini maksudnya itu loh. Nah, padahal jelas. Nah makanya kita langsung menuju kepada teks asli. Kalau di dalam Islam itu zaman ada perbedaan pendapat, nah itu rahmat. Nah kita kita langsung merujuk kepada teks asli. Dengan menggunakan kamus sebagai apanya dan mengerti gramatikal Al-Qur'annya, nah kita mendapatkan makna yang sesungguhnya dari ayat itu. Karena yang namanya terjemahan, nah itu kita harus hati-hati. Karena kosakata daripada bahasa Al-Quran itu sangat banyak sekali. Satu kata itu bisa macam-macam artinya. Nah, itulah vocabulary-nya Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa error karena dia sebagai pengukur, ya, furqan, pembanding kepada kitab-kitab yang sudah dibengkokkan itu. Itu aja, Bang Kismet. Ya, silakan Bang Jody untuk menanggapi. Santai aja kita. Oh iya. Dalam maghrib. Oh ya, jadi gini Bang Kismet, yang saya lihat itu di samping ada pergerakan subordinat seperti saya ya, itu ada juga barisan doktrin Kristen yang menurut saya itu bercorak homoousios Paulus Samosata itu mengaku tauhid gitu. Bahkan kalau tidak salah itu konten ya beberapa minggu ini ya, jadi dari Ibnu Kalam kalau tidak salah ya, itu membahas tentang bagaimana Kristen juga bisa dikatakan agama tauhid gitu. Nah jadi itu PR buat panjenengan Bang Kismet ya, bukan buat saya ya, karena kalau saya kan jelas ya, saya jelas itu memiliki corak doktrin Triteos begitu. Tapi kalau yang bercorak homoousios Paulus Samosata itu satu hakikat itu. Tapi bercorak dari Samosata itu memiliki klaim bahwa mereka juga berpaham tauhid. Begitu. Nah, ini kan merepotkan begitu. Kenapa merepotkan? Karena mencoba masuk di dalam ruangan iman agama Muslim ya, agama Islam ya, itu yang bercorak tauhid. Nah makanya oleh sebab itu ya ini PR bagi
apologet Muslim untuk bagaimana menghadapi mereka orang-orang Kristen yang mengaku juga tauhid. Ya itu saja sih dari saya, Bang Kismet. Iya, Bang Jody. Ini ada juga yang mau saya sampaikan sama Mas Jody. Pada dasarnya kan Kristen itu kan bukan agama itu, Bang Jody. Dia merupakan ajaran ya. Tapi mungkin ada yang ada juga yang mengatakan bahwa karena kita dalam payungnya NKRI, karena kita itu memang harus memiliki agama, ya otomatis secara identitas kita adalah agama. Mas Jody mungkin agamanya Kristen. Tetapi di dalam perdebatan yang pernah dan sering saya melihat, memang banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah bukan agama. Jadi sebenarnya kalau begitu sebenarnya timbul kesimpulan bahwa diskusi yang selama ini terus berlangsung itu sebenarnya tidak apple to apple jadinya, karena Islam itu merupakan agama. Seharusnya kalau itu agama, tentu kan diskusi itu biar berimbang tentu dengan agama yang lain gitu. Tetapi dari Kristen sendiri banyak yang mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama gitu. Jadi saya minta pandangan Bang Jody atas apa yang saya sampaikan ini gitu. Bagaimana pandangan Bang Jody tentang yang saya katakan bahwa Islam berdiskusi dengan Kristen itu tidak apple to apple, karena dia bukan agama Islam dengan agama lain gitu. Karena dia bukan agama. Bagaimana pandangan Mas Jody ini? Iya. Ya kalau saya lihat sih realitasnya kan sekarang juga kekristenan itu sebuah agama gitu. Jadi kalau dalam konteks untuk berdebat itu masih apple to apple, Bang Kismet. Kan realitasnya juga kekristenan itu suatu agama yang diakui di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai background di masa lampau bahwa memang Yesus itu memberikan jalan kebenaran dan hidup yang disebut kekristenan itu memang bukan dimaksudkan supaya menjadi agama yang diakui negara, itu betul begitu. Tapi kan itu kan ideal, bentuk ideal di masa lampau, dan sebetulnya juga istilahnya tidak masalah gitu loh kalau di dalam realitas kekristenan juga disebut agama, nggak apa-apa. Karena justru dengan dalam realitas itu kekristenan disebut agama, itu mendapat pengakuan dari negara, lalu bisa hidup dengan dilindungi oleh undang-undang di negara kita begitu. Nah, jadi memiliki konteks yang jelas untuk masa sekarang gitu loh, present tense gitu. Jadi ketika ada suatu diskusi perdebatan antara Kristen dan Islam itu tidak masalah. Yang penting itu diskusinya itu akademik berupa tafsir yang baik, tafsir yang bagus. Ya kalau perang ayat pun ya tidak perlu menghujat gitu. Nah itu sesuatu yang menarik untuk dijadikan konten untuk saat ini. Makanya Bang Kismet itu istilahnya semoga tetap bertekun di dalam mengisi konten-konten ini dengan diskusi yang berkualitas antara Kristen dan Islam. Ya dalam konteks realitas kan Kristen juga disebut agama. Jadi masih apple to apple, Bang Kismet. Ya itu menurut saya begitu. Oh iya, terima kasih. Sebentar Bang Kismet, tadi kan Pak Yodi ada menyambut Ibnu Kalam ya. Silakan.
Ya, saya juga memperhatikan ya konten daripada Ibnu Kalam itu, pembicaraannya. Dan pernah juga kita bahas di Zoom-nya Pak Kismet ini kok. Jadi kita sudah punya kesimpulan bahwa ada satu tayangan dari video itu, kita simpulkan bahwasanya Ibnu Kalam ini hanya pembual gitu loh. Pembualnya seorang muslim itu kalau berbicara mengenai akidahnya, dia harus memiliki sanad ya, urutan-urutan, dan kitab mana yang dia baca, dari mana kita baca, dan kitabnya itu ada penelitinya nanti. Betul nggak itu dari sisi tapi kan hanya kebanyakan klaim, karena sudah udah dielaborasi, udah dieksplor waktu si Ibnu Kalam videonya kita bahas di sini di Zoom-nya Bang Kismet, bahwasanya Ibnu Kalam itu mengatakan tauhid itu adalah sesuatu hal yang bertolak belakang, yang tidak bisa diterima, itu hanya untuk menyenangkan saja, jadi tidak berdasar, itu hanya asumsi liar. Begitu pendapat saya gitu. Makasih Bang Kismet. Silakan Bang Dodi untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Al. Iya. Jadi memang di milenial ini ada muncul pergerakan-pergerakan ya Bang Kismet, yaitu seperti yang tadi saya bilang. Jadi pergerakan triteos seperti yang saya sering narasikan gitu. Nah itu kebetulan untuk pergerakan triteos itu tidak beririsan dengan kamarnya atau chambernya sedulur muslim di sini, karena memang kita berbeda ya, Alkitabnya berbeda, corak doktrinnya berbeda, bapak gerejanya juga berbeda, Tuhannya juga berbeda. Jadi malah justru masing-masing itu memiliki kompartemen masing-masing, itu kamar masing-masing. Nah tapi ada muncul pergerakan kekristenan yang lain yang menyebut bahwa mereka juga berpaham tauhid. Nah ini yang justru akan menimbulkan benturan ya, hard landing ya, antara Kristen yang mengakui berpaham tauhid dengan, kita tahu sendiri bahwa akidah Islam juga sangat tegas dalam konteks ini. Nah itu loh yang ingin saya kemukakan ya, semoga Bang Kismet atau Bro Al ini bisa istilahnya menanggapi gitu loh, menanggapi di dalam konten Bang Kismet ini, bertemu dengan mereka Kristen-Kristen yang mengaku berpaham tauhid. Nah itu saja yang saya ingin kemukakan. Ya, ada Bang Al mau menanggapi? Ya, tanggapan saya ya, kalau seandainya ada yang ada gerakan atau apa ingin menyamakan ya, bagi saya itu suatu hal yang ambigu gitu loh. Ambigu ini artinya yang abu-abu ya. Karena itu maksudnya Bro Al tuh begini loh, maksud saya Bro Al tuh ingin mendebat mereka di dalam channelnya Bang Kismet, atau istilahnya nothing tulus, jarke wae gitu, bodo amat begitu, atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanya. Iya, itu artinya kalau ada orang yang menggeret-geret kata tauhid ke dalam kekristenan, itu suatu hal yang yang ambigu, karena tidak ada dalilnya. Saya bukan tanya itu. Maksudnya pengen Bro Al itu ajak debat atau bodo amat lah, itu nggak bakal bisa berkembang lah kayak gitu. Iya, itu hanya sesaat dan itu hanya disalahkan nggak mau, tetapi kesimpulan saya mereka tuh nggak mau disalahkan, tidak mau dibuang kekristenan dalam dirinya, tapi juga mau mengakui Islam sebagian gitu loh. Berarti dicuekin aja gitu ya Bro Al? Nah, belajar lagi, bagi saya ya belajar lagi lah. Kalau kita mau berdiri itu yang tegas, jangan yang diantara terombang-ambing. Padahal kalau dia seorang Kristiani yang sejati, setelah dia mempelajari sumber-sumber bukunya dan membaca lagi Al-Quran,
Dia malah lebih mencintai Yesus setelah membaca Al-Quran. Nah, itu boleh. Karena ya Al-Quran itu memuliakan, mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Bersahadat dia, makin cinta, dapat 2 dia lebih cinta kepada Yesus, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Musa alaihissalam yang menjadi tokoh daripada Yahudi. Ini kan tokohnya ini kan sama semua. Yahudi menokohkan Musa alaihissalam, Islam menokohkan Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Kekristenan juga di dalam kitabnya juga ada Ibrahim alaihissalam, ada Musa alaihissalam, ada Rasulullah. Nah itu aja. Jadi bagi seorang Kristiani dia harus bisa membaca dan membuka sedikit dia punya wawasan dan akalnya. Oh, bahasanya ini yang apa? Itu loh. Jadi anjuran saya itu ya kami ini sebagai Muslim ya hanya berdakwah aja. Yang namanya dakwah itu ya silakan diterima dan dipelajari lebih lanjut. Ya kalau enggak juga Islam itu la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan, enggak boleh kita maksa-maksa. Itu sudah banyak sejarah dan Rasulullah juga mengatakan demikian. Ya. Dan apakan dengan pertanyaan saya nggak begitu. Maksudnya itu orang itu mau diajak ke Zoom sini, diajak diskusi, debat, apologetik, ngisi konten. Ya diskusi boleh. Dalam diskusi itu kan juga nanti ada konten debatnya. Kan nggak mungkin kita diskusi. Kalau diskusinya searah saja. Gimana Pak Jody? Jadi mereka yang mencoba untuk memulai pergerakan Kristen itu adalah tauhid, itu diajak debat atau dibiarkan saja begitu? Itu saja sih pertanyaan saya. Enggak, diedukasi, jangan dibiarkan. Oh gitu ya, sudah, saya cuma nanya itu aja. Iya, diedukasi. Jangan dibiarkan nanti malah menjadi bola liar gitu. Ya itu aja sih saya tanya. Iya. Nah itu tugas Bang Kismet itu sebagai admin itu untuk mengirim jabri ya, WA, DM gitu. Untuk supaya didebat di sini. Iya, itulah. Jangan ingat Pak Jody. Assalamualaikum Bang Kismet. Waalaikumsalam. Salam. Iya. Pak Jody, saya ada sebuah pertanyaan Pak Jody sama Pak Jody. Ya. Saya salut dengan Pak Jody ini. Saya salut dengan Pak Jody ini selalu berterus terang terhadap kepercayaan Pak Jody. Terus Pak Jody pernah mengatakan saya legowo dibilang kafir, mempunyai sesembahan selain Allah. Itu apa alasannya? Sebentar Pak. Airnya umum sebentar. Minum kopi dulu Minum kopi dulu Bang Yamin. Bang Yusuf mana dia? Lagi ngopi nih. Saya baru bangun dari jam 2 tadi masuk ke pental-pental terus sinyalku rusak. Oh, jelek. Jual handphone beli sinyal. Itu mah orang kubu ke pasar. Pak beli handphone sama sinyalnya. Bang Yusuf mana nih Bang Yusuf? Halo Bang Yusuf. Bang Rahman ada. Halo Bang Rahman. Nyimak. Oke. Sorry tadi airnya umum. Coba diulangi tadi gimana Mas? Gini ya Pak Jody. Saya salut dengan Pak Jody. Ya. Pak Jody itu mau berterus terang. Kalau Pak Jody itu legowo dibilang kafir, mempunyai sesembahan selain Allah kan. Itu alasannya apa Pak? Saya karena baru gabung. Oh baik. Jadi yang pertama saya luruskan ya, saya legowo bukan karena mempunyai sesembahan selain Allah. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 73 tadi ya, itu orang Kristen dianggap memiliki 3 sesembahan. Jadi bukan memiliki sesembahan selain Allah, bukan.
Tapi konteksnya di situ memiliki sesembahan ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuman nggak ada di Al-Maidah ya detailnya ya. Kita ini kan bagaimana ya, memang kalau di Alkitab memang ada 3 ya sudah. Ya kita setia saja dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kita kasih contoh ya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 ya. Persekutuan dengan kami, itu Rasul Yohanes bilang begitu, adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya. Jadi Bapa dan Anak itu sebagai pribadi Allah itu memang bersekutu. Ya memang kita ini orang Kristen yang memang mempersekutukan Tuhan, Bapa dan Anak. Ya saya sih sebagai orang Kristen ya setia saja dengan apa yang ada di Alkitab. Iya kan? Oh begitu Pak ya. Iya. Nah, ya memang karena Bapak ini beda dengan Kristen yang lain Pak. Kalau Kristen yang lain tuh bilang Bapak ya Yesus ya Bapak, mau Bapak dibilang Yesus nggak mau gitu loh. Itu 3, 1, 3. Kalau contoh ya, saya sering berdiskusi dengan joker swasta. Dia berkata bahwa anak itu adalah logos. Logos itu akal budinya Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu bersekutu dengan akal budinya sendiri. Ya memang kalau seperti itu ya memang satu pribadi. Tapi kan tafsir malah mumet Pak aku pikirnya Pak kalau itu. Iya. Konsep yang punya Bapak saja saya pengen tahu. Kalau mikir yang itu mumet Pak. Nah, itu dia. Makanya yang Bapak yakin itu apa, Pak? Ya memang ya Bapak itu memiliki free will, memiliki pribadi yang solid, hidup mandiri ya. Anak juga sama. Memiliki hayat hidup yang mandiri, pribadi yang mandiri, nah mereka bersekutu. Bapak dan Anak ini sebagai theos bersekutu, hanya bedanya kalau Bapa itu adalah Theos exotapanta atau Allah prima causa, jadi anak Allah itu hanya Theos, nggak ada exotapantanya. Begitu. Nah, jadi memang di sini dianggap sebagai musyrik karena mempersekutukan Tuhan. Ya saya lihat di Alkitab ya memang Bapa dan Anak bersekutu. Ya saya mau coba. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 3 coba, mau ditafsir bagaimana? Mau lari kemana coba? Wong di situ jelas. Tulisannya memang Bapa dan Anak itu memang bersekutu. Lah saya mau mentafsir bagaimana coba? Ya, kan saya sebagai orang Kristen kan mau enggak mau ya setia. Setia dengan firman Allah yang ada. Ya kan? Berarti jelas Bapak ya? Iya, clear seperti itu. Iya, bagus. Nah, terus mohon maaf ya Pak ya, jangan tersinggung ya. Kalau boleh nggak saya ngomong kalau Bapak ini agamanya pagan modern? Oh, kalau dianggap pagan modern ya saya tuh malah senangnya begini. Tolong istilahnya tuh dikasih tahu pagan yang mana ya kan, biar kita injili mereka. Istilahnya biar Tuhan mereka tuh bisa kita lukir. Kita ganti dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Kan nggak apa-apa kita lukir dengan Tuhan versi kita. Nah, kecuali kalau Tuhan versi kita, Bapa dan Anak dan Roh Kudus malah dilukir pagan yang baru ini. Nah, ini yang baru bermasalah malah justru. Maksudnya Pak, maksudnya? Dilukir itu ganti posisi. Iya. Enggak, kan tetap bapak, anak-anak kan tetap kan nggak berubah-ubah. Bagus itu sehingga orang pagan itu bisa kita injili dan bisa kita kristenkan. Oh iya. Iya. Benar nggak? Bagus itu malah justru kalau konsep triteos itu dianggap pagan itu malah justru bagus. Oh, ya nanti tinggal Bapak didiskusikan dengan yang lain ya. Jadi dilukir gitu loh. Nah, contoh tak kasih tahu ya gini.
Kan ada narasi yang berkembang bahwa 25 Desember itu adalah lahirnya Dewa Saturnalinata gitu, atau Dewa Matahari, atau bagaimana narasi yang seperti itu. Kalau saya baca, saya juga kadang juga pusing, yang benar yang mana sih ini, Dewa Saturnalinata atau Dewa Matahari gitu. Tapi lama-lama saya sadar, oh kalau misalkan ya, kan podo-podo orang ngerti nih, ya kan, itu kan masa lampau, kita podo-podo gak ngerti nih. Kalau debatun pasti debat kusir. Misalkan 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari, diganti dengan lahirnya Yesus Kristus, ya itu kan bagus. Kan Dewa Mataharinya dilungkir, diganti merayakan Yesus Kristus. Tentu saja khotbahnya juga tentang Yesus Kristus. Kan pendetanya nggak mungkin berkhotbah tentang Dewa Matahari. Iya kan? Pasti berkhotbah tentang lahirnya Yesus Kristus. Berkhotbah tentang lahirnya Juru Selamat. Narasi-narasinya tentang Yesus Kristus. Jelek nggak seperti itu? Oh, bagus banget. Bagus banget. Jadi misalkan Triteos ini ya dianggap pagan modern, ya malah justru kita ini pengen ketemu pagan yang mana gitu, sehingga kita bisa ganti Tuhan-Tuhan mereka dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Nah, itu jawaban saya. Makasih. Halo? Iya, Bang Jody. Pada kemana ini? Pada ngopi? Tidur biasa. Tidur. Jelang jam 6. Bang Jody itu tinggal di mana, Bang? Daerah mana, Bang? Oh, Solo saya, Pak. Oh, di kota Solonya? Iya. Asli sana? Enggak, saya aslinya kota Kudus ini asli. Oh, oke. Sekarang udah menetap di Solo. Iya. Cuman karena biasanya teman-teman diskusi saya rata-rata tuh ada yang dari Medan, dari Riau, Manado. Lama-lama terus saya males tanya tempat tinggalnya. Kok ya atuh kabeh percuma takok ya ora bakal rono. Selain Bang Jody yang sama dengan pikiran ya, kalau saya pikir apa yang maaf, Mas, ini ya? Itu suaranya mendem, Mas. Enggak. Oh iya. Bentar. Oh, sekarang udah bagus nih. Sip. Udah ya. Harus di deket speakernya. Iya, di antara ini teman-teman seperti Mas Jody gitu ya, yang sama, berkeyakinan yang sama itu siapa aja yang pernah ke Zoom? Oh, Rema Logos itu sepertinya sama. Oh, Rema Iya, Rema Logos. Oh, iya, pernah lihat. Itu coraknya hampir sama, tapi dia nggak ngerti kalau corak dia itu Triteos. Oke. Dia juga nggak ngerti kalau coraknya itu Triteos. Lalu dia itu kalau menjelaskan tentang transendensi Allah juga masih kebingungan, saya lihat gitu. Ya, masih kesulitan. Oke. Jadi kalau Triteos itu gimana sih Bang Eri, hakikatnya satu? Triteos itu kan hasil dari silogisme penjumlahan matematika. Ya. Begitu. Jadi begini loh, Mas Rahmat ini ya. Tritunggal itu sebetulnya itu adalah Triteos yang menolak silogisme. Jadi mereka tuh menghitung ada Bapa sebagai Theos, Anak sebagai Theos, Roh Kudus sebagai Theos, tapi ditolak secara silogisme. Nah, mereka memakai alasan bahwa Allah itu roh dan perikerosis.
Padahal perikerosis itu dalam konteks penyertaan Tuhan di dalam roh manusia. Jadi saling mendiami atau perikerosis atau tiga yang manunggal. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan Trinitas itu adalah eksegesis hakikat Allah di dalam hakikat yang ontologis. Surga dan bumi belum dibuat. Nah, rata-rata kalau mereka yang bercorak homoousios, ya saya homoousios atau bercorak satu hakikat itu, Bapak dan anak satu hakikat, contohnya Bu Uti Watimena atau Bro Joker swasta. Kalau saya ajak diskusi ke arah ontologis, biasanya ya 2 menit, 5 menit kemudian left group, meninggalkan grup. Ya. Ya saya nggak tahu kenapa begitu, tapi rata-rata begitu, Mas Rahman. Lanjutkan, Bang Jody. Ya. Saya punya pemahaman. Oke, siapa lagi yang mau ngalir gini malah bagus ya Bang Ismet ya ternyata. Iya, iya. Ya, waktu itu kan kita Pak Jody kan pernah kita bicara bahwasannya di Yohanes berapa 13 yang Ya. Tuhan guru dan Tuhan itu. Bang Jody kan nggak ada masalah, padahal itu kan dari terjemahan lamanya dulu itu guru dan tuan. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa, Pak? Ya, antara tuan dan Tuhan sama Bang Jody tidak dipermasalahkan ya. Ya kan kalau versi KBBI Tuhan dan Tuhan kan memang berbeda, Pak. Tapi kalau versi Biblos, apalagi dari terjemahan 1773 itu ya, tahun 1773 itu memang sama, Pak. Tuhan dan Tuhan itu sama. Sama ya. Tapi itu pandangan Biblos loh ya, Pandangan Biblos. Jadi kalau seandainya kata itu dibawakan ke saya adalah Tuhan Al, dan saya juga mengatakan saya Tuhan Al, itu sama nggak artinya, Pak? Kalau KBBI ya beda, Pak. Beda. Tapi Beda. kalau di Biblos sama. Sama. Oh ya udah. Iya. Iya, Makanya saya tuh kadang saya geleng-geleng kepala ini kenapa bisa begini. Karena saya ada datanya yang lama itu Tuhan gitu. Iya, betul. Waktu wanita itu menimba air juga menimba air, dia ketemu dengan Yesus itu juga Tuhan. Betul, Pak. Memang itu betul. Saya tuh yang kadang hampir nggak mengerti ya, nggak mengerti itu adalah kenapa ya? Apa istilahnya Alkitab tuh terlalu banyak menyerap kosakata yang milik Muslim gitu. Saya tuh kadang tuh ya agak bingung juga, tapi ya wes kita ini kan ya hanya terima bersih gitu. Tapi Iya, karena di sini dilihat kan penduduknya kan 200 juta, 260 juta. Dulu kan 150 juta. Jadi bahkan terjemahan lama itu beribadah kayak seperti melihat market gitu, Pak. Iya, betul. Kelihatannya begitu, Pak. Beribadah di gereja atau sinagog itu diterjemahkan beribadah di masjid. kalau tidak salah loh ya. Alkitab yang terjemahan tahun berapa gitu, saya ketawa gitu. Kenapa bisa begitu? Tapi ya, ya itu artinya di dalam kalau saya baca Bible itu, ya itulah ada upaya menggocoh gitu, Pak. Ya kalau dikatakan begitu ya saya juga nggak punya daya untuk menolak premis seperti itu karena memang ada tendensi ke arah situ. Gitu. Iya ya. Ya, tapi ya mau kan artinya kalau seandainya kan bagusnya kan orang-orang yang hidup di zaman modern yang hanya terima bersih. Terima bersih terhadap apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang menafsir lalu mengkanonkan. Nah itu yang harus diteliti. Kadang-kadang pendahulu kita itu melakukan penyimpangan gitu.
Loh, itu sudah saya lakukan dan saya juga hanya simpan dalam hati, Mas Al. Jadi ya nggak bisa apa-apa kita. Iya. Ya kita hanya bisa simpan dalam hati. Iya. Ya, tapi memang makanya sebagai seorang Muslim itu di dalam surat Al-Asr itu kita tuh diwajibkan berdakwah gitu, memberikan kebenaran. Dalam konteks kalau panjenengan ya kan panjenengan berdakwah dan ingin melawan homoousios, saya bersedia membantu dalam konteks itu saja ya. Dalam konteks itu saja. Tapi kalau di luar konteks itu ya saya hanya menjadi seorang pengamat. Iya. Pengamat itu kan amat-amat gitu. Iya. Ya, kalau dia makan jadi amit-amit nanti. Kalau doktrin homoousios ini menurut saya ini membuat bingung umat Kristen karena menolak silogisme. Itu ya. Saya cukup kasihan orang Kristen yang mudah-mudahan Pak Jody ada waktu untuk bisa membaca Al-Quran pelan-pelan. Oh, kalau itu sudah free will ya, sudah free will kita. Jadi udah sulit itu, Pak. Udah sulit ya. Ya, tapi bagi kami yang Muslim itu tidak ada yang sulit kalau memang Allah mau membolak-balikkan hati itu. Iya, saya paham itu. Jadi sekarang ini warungnya udah ditutup. Kalau minggu libur, Pak. Oh, pantesan. Nasi tiblo ini iwaknya yang dominan apa ya? Nasinya apa? Ati sama telur sama mie sama apa ya namanya? Risoles atau apa saya lupa lah namanya. Oh, risoles. Oh, ati ya? Ati apa? Ati sapi. Ati ayam. Oh, ati ayam itu bukan yang dari Marus itu, bukan? Kalau ati sapi nggak masuk Pak harganya. Oh gitu. Enggak, yang dari Marus itu, hati ayam itu Marus yang Pak Jody bikin itu. Saya mah nggak paham itu. Yang kayak darah itu dari darah ayam. Nggak tahu saya itu malah. Iya, hati kan itu jadi rasanya kayak hati juga kata orang. Saya nggak pernah coba. Pokoknya hati aja, hati sama rempela itu loh. Rempela sama hati beda ya? Kalau saya hati sama rempela beda ya? Beda. Tapi itu satu apa ya? Satu organ gitu. Satu organ. Satu slot, satu organ, satu chamber. Wah, ini pakai istilah saya tadi. Enggak, Pak, saya orang teknik, Pak. Chamber itu juga bahasa saya. Oke. Combustion chamber. Saya kan engineering. Saya engineer. Itu ada ruangan chamber itu artinya ruangan pembakaran. Pembakaran itu ada dua, pembakaran dalam, pembakaran luar, yang namanya pancar gas. Dan itu pembakaran luar, itu chamber. Ada otomotif, itu juga chamber juga. Itu, Pak. Loh, ini yang lain bagaimana? Pada tidur semua atau bagaimana? Titip akun nih? Mungkin lagi nunggu nasi timlonya Pak Jody. Minta disuguhi. Saya murah loh Pak. Buka harganya satu mangkok 10.000 Pak. Oh, 10.000-an. Di jalan apa? Udahlah jauh Pak. Di Lawean. Jauh. Bukan di Lawean ya? Bukan. Atau di Pasar Gede? Bukan. Oh, masa orang Solo juga ini? Saya udah keliling, Pak. Oh gitu. Iya. Lah mau gimana, saya tuh ya heran asal kita ngobrol-ngobrol begini di Zoom. Itu apa namanya ketemunya Medan, ketemunya Manado, Riau. Ya ampun, jauh-jauh. Kapan bisa datang ke warung saya gitu ya? Saya kadang udah pesimis saya. Ayo jangan pesimis toh.
Medan tuh jauhnya kayak apa itu coba? Nah, ini ada PowerPoint nih. Assalamualaikum, Bib. Ini ada Habib Lopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bib. Ya apa Pak Al? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini yang saya lihat sering fotonya Pak Habib Lopot sebagai binaragawan ini ya. Hah? Iya, alhamdulillah sehatul afiat saya. Saya sebagai penaragawan angkat-angkat besi, nurun-nurunkan besi, Angkat kontainer. Oh enggak pernah. Oh iya, kontainer mati gepeng. Enggak, pakai forklift. Ayo Pak Al yang kena. Motor kontainer tak angkat. Iya. Mau ditaruh di kepala Dek Rion atau si Kadrun. Gimana sekarang tikus kecil itu? Tikus kecil. lagi libur mingguan. Mungkin nanti masuk mungkin gitu. Oh gitu ya. Iya. Habib sehat loh. Tadi malam bahas apa di sini? Iya, kita kesepian. Habib nggak ada. Wah, mungkin Habib pada undangan ini. Iya. Ini pada titip akun semua ini, pada tidur paling. Oh iya, Iya, semalam saya ada di Sidogiri, di Pondok Sidogiri itu. Oh, Sidogiri. Iya. Kiainya rindu katanya. Rindu. Masya Kiainya Allah. rindu sama Habib Luput. Oh iya. Berapa jaraknya Habib dari sana? Ini Sidogiri kurang lebih 3 kilo. Oh, 3 kilo. Iya betul. Masal sama Pak Habib Lopot, sepertinya nih hujan ya di sini. Pamit dulu nih, mau ngentasi pemean dulu nih. Oh iya, saya sendiri mau pamit ya, mau maghriban dulu. Ya, maghriban. Tapi saya hanya standby aja, saya hanya mute aja. Iya, Kak. Kalau Pak Al itu udah terbulan biasa itu. Ya. Bang Gismet mau izin pamit ya, Bang Gismet. Ya, silakan. Terima kasih Bang Gismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jody ya, selamat sore.